Sering banget itu ditanya nama pasien saya. Dok, kalau saya udah dipasang ring nanti boleh nggak sih dok? Saya olahraga lagi. Boleh nggak sih dok? Kalau misalnya nih pasien sudah ada penyakit jantung koroner dok. Oke. Boleh nggak dok katanya berhubungan suami istri dok? Ini banyak pertanyaan tapi kadang-kadang pasien itu suka malu-malu. Dok, maaf, boleh nggak bertanya yang Dokter tabu? sempat mention kalau misalnya pasien-pasien itu harus minum obat jangka panjang. Nah itu ada efek sampingnya nggak dok? Ya, ini banyak banget ya. Apakah ada efek samping? Prinsipnya sebetulnya jadi kalau misalnya seorang kena penyakit jantung yang harus dilakukan satu, tenanglah setenang mungkin. Kemudian Halo, selamat datang Sobat Somea. Datang lagi nih kita di acara podcast yang udah pasti seru banget, RSHS Podcast. Dan kita tentunya akan membahas hal-hal seru mengenai kesehatan dan bagaimana sih menjalani hidup sehat itu. Dan hari ini kita bakal kedatangan seorang dokter yang udah sangat expert karena kita akan membahas suatu hal yang pastinya penting banget terutama buat yang memiliki penyakit jantung. Kita bakal mengupas tuntas tentang bagaimana sih kita bisa tetap menjalani hidup yang produktif walaupun dengan penyakit jantung. Dan tentunya di samping saya nih udah ada dokter yang sangat cantik, Dokter Rin Aprianti, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung paru, subspesialis konsultan kardiologi intervensi. Betul ya dok ya? terima kasih dokter Lala. Boleh koreksi sedikit? Boleh dok. Oke. Aku salah saya dok. Oke. Aduh, kalau ngambil paru nanti saya ngambilin semua jatah penyakit ya. Jantung pembuluh. Pembuluh darah aja. Iya, parunya biar nanti aja yang lain. Salah. Mohon maaf. Kita ulang ya. Dokter Rin Aprianti, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pembuluh, subspesialis konsultan kardiologi intervensi. Betul ya dok? Terima kasih dokter Lala. Intermezzonya panjang banget. Nggak apa-apa dok. Kita yang penting ngobrol ya dok. Oke. Nggak salah. Oke. Halo dokter. Terima kasih sudah datang ke acara podcast RSHS nih dok. Seneng banget pastinya di sini. Terutama mungkin ada juga pasien-pasien dokter yang nonton dok di sini. Pasti mereka pengen denger dan pengen ngobrol sama dokter, pengen tahu nih dok tentang bagaimana sih kehidupan pasien-pasien dengan penyakit jantung, bagaimana biar mereka tuh bisa tetap produktif nih dok. Mungkin sebelum kita mulai boleh dokter perkenalan dulu dok. Silakan, Oke, terima kasih dokter Lala. Ya perkenalkan, saya adalah Dokter Rin Aprianti. Perkenalannya tadi sudah, detail saya nggak usah ngomongin lagi. Saya bertugas di Departemen Kardiologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yang tentunya saya lebih banyak menangani pasien-pasien jantung. Ya, nah kita kan ngobrolin tentang penyakit jantung ya, dokter Lala ya. Oke, jantung penyakit jantung banyak banget. Tapi sekarang kita ngomonginnya kita kerucutkan aja. Iya, yang paling sering aja mungkin. Yang paling sering aja dan yang paling mematikan. Oke, apa itu? Ya, yang mematikan gak cuma di dunia, di Indonesia juga masuk. Waduh, serem ya kalau udah nakutin ya, kalau mematikan kan. Nah, makanya kita harus bahas di sini ya. Boleh di-spill mungkin dok? Ya, penyakit jantung koroner. Oke, mungkin udah pada yang pernah dengar di sini penyakit jantung koroner. Kayaknya mungkin udah banyak ya. Mungkin ya. Mungkin masih pada bingung dok. Kan biasanya orang-orang cuma takutin penyakit jantung gitu ya dok ya. Nggak tahu nih koroner itu apa itu? Oke. Ya, secara singkatnya adalah adanya sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi jantung itu kan dia berupa otot. Ya, otot itu dia harus dapat makan. Makannya itu dari pembuluh darah. Nah, si pembuluh darah ini yang nyumbat. Kalau dia nyumbat, otomatis kerja jantung jadi terhambat. Kalau jantung nggak bisa mompa, otomatis selesai pindah alam kita. Iya, itu menyeramkan sekali ya dok. Menyeramkan. Tapi itu sebenarnya kalau pasien nih dok, dia sudah terkena penyakit jantung itu dok, itu dia akan berpengaruh nggak sih dok terhadap kehidupan sehari-harinya? Nah, oke. Sekarang kalau seorang sudah punya penyakit jantung, ya karena memang kalau kita lihat sekarang nih penyakit jantung itu bergeser ke usia yang lebih muda. Nah, kalau sudah terjadi, gimana nih hidup masih bisa berjalan atau tidak? Karena itu banyak sekali pertanyaan dari beberapa pasien saya. Hidup masih bisa baik-baik saja. Dan memang harus ada yang kita lakukan. Kita kenal ada yang namanya prevensi sekunder. Jadi pencegahan penyakit jantung supaya nggak terjadi ulangan kembali serangan jantung. Karena sebenarnya serangan jantung itu berarti tidak menutup kemungkinan bisa berulang ya dok ya? Bisa berulang. Kalau kita tidak melakukan gaya hidup sehat.
Boleh tahu dong dok, gimana sih dok untuk gaya hidup sehatnya? Oke, sekarang kalau kita melihat pada orang yang sudah kena serangan jantung, apa yang harus kita lakukan? Betul dok. Satu, kita harus gaya hidup sehat. Apa yang harus kita perhatikan? Istirahatnya harus cukup. Jelas ya. Kemudian tekanan darah. Kendalikan tekanan darah. Tekanan darah itu kalau bisa nggak boleh lebih dari 140/90. Oke dok. Kemudian perhatikan juga gula darah. Gula darah harus baik. Kolesterolnya bagaimana? Aktivitas fisiknya seperti apa? Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kelola stres ya. Tapi hidup tanpa stres agak sulit ya, saya rasa ya. Zaman sekarang kayaknya semua orang apa-apa di bawah stres ya dok ya. Ya, tapi itu mungkin yang lebih kita harus bisa kendalikan. Dan selain itu, kalau kita sudah berhadapan dengan seseorang yang sudah kena serangan jantung atau penyakit jantung, tentunya kita jangan lupa nih, obat. Obat nggak boleh enggak, tetap harus dimakan. Ada beberapa pasien saya yang suka berpikir begini, aduh dok saya males makan obat, habisnya udah nggak kena sakit lagi, udah nggak ada keluhan lagi, obatnya boleh dong berhenti. Ternyata tidak, obat harus diteruskan. Betul sekali. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya gini, seorang sudah pasang ring misalnya, kalau kita ngomongin penyakit jantung koroner, kita akan ngomong tentang pasang ring, kalau nggak operasi bypass. Ya. Ring yang dipasang itu, kalau kita nggak makan obat pengencer darah, bukan nggak mungkin dia akan nutup lagi. Betul. Ya. Dan satu hal lagi, kalau ada pasien yang kena serangan jantung, belum tentu juga semua sumbatan akan kita pasang ring. Ada sumbatan yang ringan yang sebetulnya bisa dengan obat-obatan sehingga tidak bisa mencegah untuk pemasangan ring atau supaya tidak kena serangan jantung. Nah, itu yang harus dijaga. Makanya kenapa obat itu harus terus diberikan? Karena kita mencegah sumbatan-sumbatan yang sebenarnya tidak perlu pemasangan ring. Jadi intinya adalah supaya nggak terjadi serangan lagi. Nggak jadi serangan dan itu juga sebagai maintenance juga ya dok ya? Ya, betul. Jadi memang kalau orang sudah dengan penyakit jantung, berarti dia memang harus minum obat yang memang sudah diresepkan oleh dokternya ya dok ya? Betul sekali. Nggak boleh tiba-tiba di tengah berhenti gitu? Nah gitu, aduh dok bosen. Aduh maaf ya, nggak boleh bosen. Kalau enggak nanti nambah lagi sumbatannya. Iya pastinya, pasti lelah juga ya dok ya. Kayak nanti malah jadi semakin parah Iya. penyakitnya gitu ya dok. Iya. Nah kalau misalnya nih dok, lagi-lagi kalau pasien dia sudah terdiagnosa ya dok ya, dia penyakit jantung. Apakah aktivitas fisik sehari-harinya pun akan terganggu dok? Nah, sering banget itu ditanya nama pasien saya. Dok, kalau saya udah dipasang ring nanti boleh gak sih dok? Saya olahraga lagi. Boleh gak sih dok? Saya kerja? Boleh. Jadi kalau misalnya sudah kena atau sudah dipasang ring, aktivitas itu udah boleh sama seperti sebelumnya. Cuma memang kalau misalnya gini, dulu sebelumnya olahraganya misalnya olahraga lari. Boleh nggak pasang ring langsung lari? Enggak. Memang harus 1 minggu setelah pemasangan ring atau 1 minggu setelah bebas dari nyeri dada. Selanjutnya silakan olahraga atau silakan aktivitas sama seperti sebelumnya. Wah, jadi ini perlu di notes ya dok ya, kalau betapa pentingnya tetap aktivitas fisik seperti biasa, tapi memang ada pembatasan mungkin ya dok ya. Di awal saja. Wow. Jadi aktivitas bisa sama seperti sebelum kena serangan jantung. Jadi jangan sampai, kadang ada beberapa pasien yang mikir begini, pas waktu kena serangan jantung disarankan untuk pasang ring, menolak. Karena kalau udah dipasang ring nanti aktivitas saya udah nggak bisa seperti semula. Tidak. Aktivitas bisa sama seperti semula, kemudian kualitas hidup bisa sama seperti semula juga. Oh, jadi kalau misalnya dok pasien nih, dia tadinya tuh tiba-tiba dia ada penyakit jantung gitu dok. Apa sih dok langkah pertama yang harus mereka lakukan dok? Nah, kalau kena penyakit jantung, sebenarnya ini temanya nanti sama dokter Aninka, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya seseorang kena penyakit jantung, yang harus dilakukan satu, tenanglah setenang mungkin. Kemudian posisikan duduk dengan sudut sekitar 30 derajat. Jadi mungkin setengah duduk kali ya. Kemudian kalau memang pasien-pasien jantung itu biasanya mereka punya obat namanya isosorbit atau nitrat. Itu bisa dibelikan di bawah lidah. Nah, efek obat itu akan ada reaksinya sekitar 3 sampai 5 menit. Kalau masih ada keluhan nyeri dada juga boleh diulang sampai 3 kali. Tapi yang ketiga sudah perjalanan ke rumah sakit terdekat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Iya, jadi emang harus penanganan segera ya dok ya. Betul Tapi sekali. maksudnya emang ada tips-tips khusus ketika terjadi apa yang harus kita lakukan juga harus tahu ya dok sebenarnya. Oke, aduh seru banget ini.
Oke dok, sekarang kita ngobrol lagi mengenai pola hidup sehat dok. Oke, Pola hidup sehat itu kan pasti tidak akan jauh-jauh dari pola makan dok. betul Nah sekali. dokter ada tips nggak nih dok untuk pola makan pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu dok? Ya, sebenarnya ini bukan hanya untuk jantung koroner kali Dokter Lala ya. Keseluruhan. Keseluruhan mungkin ya. Karena biasanya kalau penyakit jantung koroner itu kan ada resiko dari yang lain juga. Ada teman-temannya nih, kalau kita bilang adanya penyakit komorbid, ada penyakit penyerta lainnya kayak gula, kencing manis, ada hipertensi, ada hiperkolesterol atau kolesterol yang tinggi. Jadi pada intinya sebenarnya hampir sama sebetulnya untuk semua penyakit itu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kembali lagi nih pertanyaan yang tadi kan? Iya. Ya, Gula sebaiknya tidak lebih dari 50 gram Sehari. sehari. Bukan sekali makan ya dok ya? Bukan sekali makan. Ya, jadi nggak boleh lebih dari 3 sendok makan. Oke. Oke. Kemudian garam. Hmm? Garam tuh nggak boleh lebih dari 5 gram. 5 gram itu sama dengan 1 sendok teh. Jadi nggak boleh lebih dari 1 sendok teh. Sorry, yang tadi gula ya. Gula itu nggak boleh lebih dari 5 sendok teh. Sorry, 50 gram itu sama dengan 5 sendok teh. Garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kemudian perkaya banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan kalau bisa 400 sampai 500 gram. Itu sama dengan sama dengan 1 apel, 1 pisang, ya itu setara dengan begitu. Atau kalau sayur-sayuran nggak lebih dari sebaiknya 3 sendok makan yang sayur sudah dimasak. Ya. Kemudian goreng-gorengan mungkin dikurangin ya. Lemak-lemak dikurangin. Nah, kemudian jeroan-jeroan kayaknya udah mulai bye-bye. Ya. Udah say goodbye dulu ya. Say goodbye aja. Say goodbye untuk selamanya berarti dok? Lebih baik sih begitu. Ya, jadi mungkin makanan-makanan itu yang sebaiknya kita hindari dan batasan-batasannya seperti tadi. Kalau untuk karbohidrat dan lemaknya dok, pilihan terbaiknya apa dok? Nah, orang kalau ngomongin begini diet gitu ya, diet Mediterranean begitu kan, ada yang ngomong begitu juga, itu memang baik buat jantung. Ya kalau misalnya karbohidrat dan lemak itu memang sebaiknya dikurangi. Kalau batasannya karbohidrat misalnya harus nasi merah ya atau tidak, memang tidak ada batasan seperti itu. Mungkin cuma dikurangi aja mungkin ya. Dikurangi ya dok. Ya. Untuk dari porsinya mungkin ya. Porsinya. Nah untuk porsi nih pernah ada tuh kalau di kita lihat ya porsi piring sehat. Oh iya. Piring sehat itu dia dibagi menjadi 4 bagian. Nasi karbohidrat itu dia kalau bisa sekitar 1/4-nya saja dari porsi. Itu yang paling enak sebetulnya. Kalau kita ngomongin gram-gram, mau makan masa ditimbang. Mau makan masa ditimbang. Betul, jadi kita pakai patokan kasarnya aja. Piring kita bayangin 1/4 segimana sih? Nah mungkin segitu batasannya. Tidak lebih dari 1/4 porsi dari piring itu. Ya. Oh wow, semakin menarik ya dok ya. Kalau untuk protein-protein nih dok, ada nggak dok yang disarankan yang baik itu yang seperti apa sih dok? Ya, yang disarankan itu adalah yang lemak jenuh. Ya seperti kacang-kacangan itu baik dikonsumsi. Kalau misalnya yang gaji-gaji gitu lemak-lemak, udah baik-baik aja ya. Jangan ya dok kalau bisa ya. Kalau bisa. Baik pasien yang sudah mengalami jantung koroner ataupun yang belum, kalau bisa kita sudah mulai membiasakan berarti ya dok. Betul ya, sekali. Sehat. Wah ini semakin seru nih. Nah terus tadi dokter nih sempat bahas masalah stres dok. Kelola stres. Nah saya yakin nih pasti di rumah pada pengen tahu nih dok. Gimana sih dok tips-tipsnya dok untuk kelola stres itu dok? Ya, satu mungkin yang harus kita lakukan ya, positive thinking. Jangan suka ngejulit, mungkin itu ya. Iya betul dok. Positive thinking, kemudian melakukan hobi. Dan kemudian bersosialisasi, kalau kita punya teman curhat ya setidaknya ada yang sesuatu yang bikin mengkel atau kesel gitu ya. Mungkin kalau kita curhat agak sedikit melegakan. Dan lebih baik mungkin lebih mendekatkan diri kita pada yang di atas. Karena kalau kita mencegah sampai 100% kayaknya aduh susah ya. Hidup itu tidak mungkin tanpa tekanan ya, bukan tekanan ya. Sesuatu yang stres sih tidak. Jadi yang kita harus lakukan adalah gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan stres kita. Iya, bisa menghandle itu dengan baik ya dok ya. Betul sekali. Jadi bukan kita semakin stres dan depresi, tapi gimana cara kita biar bisa bikin stres itu kita kelola dengan baik gitu. Betul sekali. Kalau nggak bisa mungkin ada baiknya kita berkonsultasi dengan ahlinya. Jadi karena kalau pasien terutama dengan pasien jantung itu biasanya
mereka semakin stres ya dok dengan penyakitnya atau tidak dok? Ya, Ketika kebanyakan ya kalau kita lihat pasien-pasien ya dokter Lala, apalagi yang tadi saya katakan di awal, pasien-pasien penyakit jantung ini lebih banyak pada usia yang lebih muda. Iya. Nah itu tingkat stresnya cukup tinggi. Kenapa? Karena terpikir oleh mereka, ini saya kena serangan jantung. Terpikir sama mereka, waduh ini kematian. Iya. Ya. Dan mereka terpikir lagi Akhir hidup ya, apa? Anak-anak masih kecil. Istri bagaimana? Jadi terpikir adalah keluarga. Tingkat Betul. stresnya pasti akan lebih tinggi. Nah itu yang sering kali kita hadapi pada pasien-pasien dengan serangan jantung. Jadi biasanya apa nih yang dokter sampaikan atau apa yang dokter bisa suggest ke mereka nih dok? Ya, jadi kalau misalnya saya berhadapan dengan pasien seperti ini, saya selalu memberikan support. Yang namanya serangan jantung itu bukan akhir segalanya. Yang penting kita bisa melakukan hidup sehat dan obat jangan pernah berhenti. Kalau semuanya itu sudah dilakukan, itu kehidupannya sama dengan seperti sebelum kena serangan jantung. Oke, aduh melegakan sekali ya. Ya sebenarnya intinya adalah kita tuh harus tahu kan ya dok ya, apa yang harus kita lakukan. Nah setelah kita tahu nih dok, terus biasanya treatment apa saja sih dok yang dilakukan untuk pasien-pasien dengan pasien jantung koroner ini dok? Nah ya, jadi kalau kita berhadapan dengan pasien serangan jantung, tentunya pengobatan itu ada 3 sebetulnya garis besarnya. Okay. 1 obat-obatan, kemudian pemasangan ring, kemudian ketiga adalah operasi bypass. Nah sekarang kapan timingnya kita hanya obat-obatan saja? Sebetulnya kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya pasien dengan serangan jantung, dokter Lala, biasanya salah satu tindakan yang kita lakukan adalah tindakan kateterisasi jantung. Jadi tindakan kateterisasi jantung adalah tindakan untuk melihat dulu nih, sumbatannya ada apa enggak. Karena seseorang yang kita lakukan tindakan kateterisasi jantung, belum tentu kita akan pasang ring. Tidak semua berarti? Tidak semua. Nah ini yang kadang-kadang orang tuh suka berpikiran, aduh saya harus kateterisasi jantung, saya akan dipasang ring, nanti kehidupan saya seperti apa. Tidak, karena kita akan menilai kalau sumbatannya itu berat, baru pilihannya pasang ring atau operasi bypass. Tapi kalau sumbatannya ringan, cukup obat saja. Jadi itu pengobatannya secara garis besarnya kita ada 3 pengobatan untuk pasien dengan penyakit jantung koroner. Iya. Berarti sebenarnya semakin cepat kita tahu atau semakin cepat ditangani itu akan semakin baik ya dok? Betul sekali. Jadi memang itulah pentingnya, satu kalau sebelum serangan mungkin medical check up ya. Tapi kalau setelah serangan mungkin sebaiknya lakukanlah apa yang dokter jantung sarankan. Karena kan terkadang mungkin karena mereka takut akhirnya mereka menunda seperti itu. Nah itu yang sering sekali kita dapatkan. Jadi kalau udah kepikiran jantung, waduh jantung saya mau diapain nih, bakalan disayat nih. Aduh, udah stres macam-macam. Akhirnya dokternya ngomong apa? Enggak dok. Padahal nggak ngerti apa yang maksudnya kita sarankan. Tidak terbayang. Tapi yang penting enggak aja. Tapi padahal kalau misalnya kita melakukannya dengan lebih cepat, mungkin yang tindakannya tadinya tidak harus bypass nih dok, tidak harus operasi surgery, berarti bisa dilakukan yang lain-lainnya ya dok ya? Ya, lebih kalau cepat. Lebih cepat lebih baik ya dok? Ya, betul sekali. Itu berpengaruh terhadap nanti hasil tindakannya tidak dok? Betul sekali. Tadi kata dokter Lala, semakin cepat ditangani semakin baik. Karena kita akan berhadapan dengan kualitas hidup setelahnya seperti apa. Karena begini, sekali kena serangan jantung, yang namanya serangan jantung itu berarti ada sumbatan. Sumbatan di pembuluh darah jantung. Kalau sumbatannya itu berjalan lama, yang terjadi adalah bukan tidak mungkin otot jantungnya akan mengalami kerusakan. Betul. Pada saat itu mungkin tidak ada masalah, tapi di kedepan harinya apa yang terjadi? Gagal jantung. Karena pompa jantungnya pasti akan menurun. Sehingga ujung-ujungnya apa? Kualitas hidup akan berkurang. Aktivitas sedikit capek. Makan sedikit baru makan kok capek. Udah gitu baru ngobrol sedikit capek, otomatis kualitas hidup akan berkurang. Ini notes penting pasti dok, yang jelas buat yang di rumah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, jangan ditunda-tunda ya dok. Betul sekali. Karena itu berpengaruh terhadap nanti ke depannya ya dok ya. Betul sekali. Kita semakin terbuka lebar nih mengenai penyakit jantung setelah ngobrol dengan dokter ini. Terima kasih dok. Nah sekarang dok kita dapat pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di rumah dok. Jadi yang pertanyaan pertama nih dok, kalau misalnya nih pasien sudah ada penyakit jantung koroner dok, boleh nggak dok katanya berhubungan suami istri dok? Ini banyak pertanyaan tapi kadang-kadang pasien itu suka malu-malu. Dok maaf boleh nggak bertanya yang tabu? Justru ini tidak tabu ya, maksud saya ini penting ya. Apalagi kalau pasien-pasien yang usia muda yang masih tentunya aktivitas seksualnya masih aktif
sekali ya. betul, Dok. Pertanyaan ini bagus sekali. Jadi Gimana? boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Boleh, Cuma Dok. sekarang masalahnya kapan Iya, waktunya? betul, Dok. Kalau misalnya selama tindakan tidak ada masalah, berjalan dengan sangat lancar, artinya pada saat serangan nggak sampai sesak nafas, nggak sampai shock ya, itu boleh dilakukan 1 minggu setelah pemasangan ring. Oh, 1 minggu ya, Dok. Tapi tentunya tetap ya dengan pasangan yang Sah. resmi ya. Itu Tentunya penting ya, ya, Dok, ya. penting sekali. Karena kalau enggak adrenalin meningkat, bukan tidak mungkin ya serangan jantung Betul. akan kembali lagi. Oh, benar sekali, Dok. Berarti itu jadi catatan penting ya, Dok ya. Jadi mungkin yang di rumah yang pada suka bingung mau tanya kemana atau gimana cara nanyanya, udah langsung dijawab sama dokter ini sini. Oke, Dok, sekarang mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi dokter sempat mention kalau misalnya pasien-pasien itu harus minum obat jangka panjang. Hmm. Nah, itu ada efek sampingnya nggak, Dok? Ya, ini banyak banget ya. Apakah ada efek samping? Prinsipnya sebetulnya obat itu ada efek samping kalau misalnya dikonsumsi rutin. Tapi kita kalau memberikan obat tentunya kita akan melihat ini keuntungan dan kerugiannya akan lebih banyak mana. Jadi obat itu tetap harus dikonsumsi tentunya dengan pemantauan ketat. Makanya itulah salah satunya yang menyebabkan kenapa pasien-pasien itu harus rutin kontrol berobat. Nah, itu biasanya kontrolnya setiap berapa lama sih, Dok, kalau dengan pasien jantung koroner itu, Dok? Oke, karena kita ngomongin BPJS ya. BPJS kan kasih obatnya sebulan sekali ya, Iya, Dokter Lala ya. Jadi sebulan sekali itu harus kontrol. Dan biasanya kita selalu melakukan evaluasi, apalagi ini evaluasi ke fungsi ginjal. Karena kita tahu obat-obat ini kan akan dikeluarkan lewat air kencing yang tentunya akan mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi bukan obatnya yang diberhentikan tapi evaluasi ketat fungsi ginjal. Itu biasanya kita lakukan berkala. Kalau fungsi ginjalnya misalnya bagus, biasanya kita lakukan setiap 6 bulan. Oh. Jadi baik, Dok. kita pantau ketat. Karena kita melihat obat ini jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan kerugiannya. Jadi kita jangan berpikir, aduh karena ketakutannya akhirnya sesuatu yang lebih menguntungkan kita abaikan. Jadi evaluasi ketat dan kontrol rutin itu yang nomor 1. Nomor 1 paling penting ya, Dok ya. Nah, ada satu lagi ya, Dok, terakhir. Boleh? Dok. Kalau pasien dengan jantung koroner boleh naik pesawat ya, Dok? Oh, naik pesawat ya. Karena kan pengen vacation ya. Oh, iya dong, Kan Dok. mengendalikan stres yang Iya, tadi ya. biar Betul sekali happy Dokter ya, Lala. Dok Biar ya. happy Healing, ya. Dok. Naik pesawat boleh. Boleh naik pesawat ya. Tentunya kalau misalnya aman-aman saja lebih dari ada yang mengatakan lebih dari 2 hari boleh. Ada yang mengatakan lebih dari 5 hari. Jadi prinsipnya mungkin sekitar 1 minggu setelah pemasangan ring boleh naik pesawat. Tidak ada batasan, Dok, untuk seberapa jauh perginya? Tidak ada batasan. Oh, baik. Ya. Mau pergi ke Amerika? Boleh. Boleh. Mau pergi ke Singapura yang lebih cepat? Boleh. Yang penting pasien happy ya, Dok ya? Pasien happy. Oke, terima kasih banyak, Dok. Sama-sama Yang Dokter jelas Lala. pasti hari ini semua yang ada nonton podcast kita pasti mendapatkan pencerahan jauh yang lebih, Amin. yang tadinya mungkin nggak tahu nih, Dok, atau misalnya bener-bener awam atau bener-bener bingung, aduh gimana nih kalau saya kena penyakit jantung. Di sini mungkin bisa lebih terbuka lagi bahwa penyakit jantung itu ternyata asal kita bisa melakukannya dengan baik, pola hidup yang sehat, itu bisa membuat kita juga bisa beraktivitas dengan baik ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Oke, nah terima kasih dokterin. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau dengar closing statement dari dokter. Oke, terima kasih Dokter Lala. Ya, dari tadi kita ngomongin tentang penyakit jantung dan di hari ini kita akan ngomongin tentang penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena sampai saat ini penyakit jantung koroner masih tetap menjadi penyebab kematian di dunia, terutama juga di Indonesia ya. Dan sebetulnya penyakit jantung koroner ini bisa dicegah. Tapi apabila sudah terjadi penyakit jantung koroner, itu bukan artinya akhir segalanya. Kita tetap bisa menjalani hari-hari kita dengan sehat, dengan semangat, dan dengan happy. Asal kita menjalankan pola hidup sehat dan juga obat-obat jangan sampai tidak dimakan. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di dada atau rasa tidak nyaman, jangan lupa kontrol ke Hasan Sadikin. Karena kita adalah salah satu rumah sakit yang fasilitasnya sangat lengkap ya, Wah, Dokter Lala ya. tentunya. Dan tentunya dengan para ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Wah, terima kasih banyak ya. Sama-sama Dokter Lala. Mungkin ini notes buat semuanya ya, Dok ya, bahwa apapun kondisinya, asal kita menjalani hidup dengan pola hidup sehat, pasti kita bisa memaintain semua itu dengan baik. Iya. Dan tentunya kita juga harus tahu bahwa kita harus rajin nih dan
kita harus rajin untuk kontrol, kita harus rutin melakukan pemeriksaan ya dok Ya. ya, dan jangan ditunda-tunda ya. Betul Seperti sekali. yang tadi dokterin bilang, jangan pernah menunda apabila kalian ada sakit atau ada sesuatu kendala yang tidak nyaman di tubuh ya dok ya. Betul sekali. Dan tentunya buat Sobat Somea semua yang sudah menonton podcast hari ini, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Dan kami akan senang apabila kalian mau memberikan masukan atau kalian mau memberikan saran nih, mengundang siapa atau topik apa sih yang pengen kalian dengar. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe di YouTube kami, Instagram kami, dan jangan lupa untuk di-share podcast-podcast kami supaya bisa menambah lagi nih ilmu-ilmu tentang kesehatan dan pola hidup sehat, gaya hidup yang optimal. Dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast kami. Saya Kalia Labita Yudasoka, spesialis bedah mulut bersama dengan Terima kasih Dokter Ana dengan Rin Afrianti. Terima kasih, sampai ketemu di acara podcast selanjutnya.